spesifik waktu tertentu gitu kan, itu boleh. Nah itu kalau since boleh, tapi kalau this morning gitu aja nggak boleh. Nah itu yang membedakan. Makanya di bahasa Inggris itu nggak ada istilah gini, tadi pagi saya sudah makan, itu nggak ada. Itu cuma di bahasa Indonesia ya. Logika di bahasa Indonesia benar, tadi pagi saya sudah makan itu betul, tapi kalau di Inggris nggak bisa. Jadi kalau misalnya tadi pagi saya, bisanya gini, tadi pagi saya makan, itu boleh kalau bahasa Inggris. Tapi kalau tadi pagi saya sudah makan, itu nggak boleh. Nah kalau gini boleh, sejak tadi pagi saya sudah makan 1 kali, nah itu baru boleh. Nah itu pakai present perfect yang belakang itu. Jadi kalau present perfect itu sebetulnya menitik beratkan pada sudah belumnya. Kalau simple past tense itu menitik beratkan pada kegiatan itu dilakukan lewat tadi gitu. Makanya itu Anda kalau lihat di modul 2.2 itu, oh enggak usah, jangan dibahas itu. Ya kan, itu ada, Anda bisa lihat, saya ini rumusnya diselesaikan dulu ya. Kalau simple past itu subjek verb 2. Ya kan, rumusnya gini kan. Ya karena memang ini logika bahasanya agak berbeda dengan bahasa Indonesia, makanya mungkin agak bingung ya membedakan antara present perfect dengan simple perfect. Tapi sebetulnya memang kedua aktivitas ini, kedua tenses ini memang terjadinya itu di masa lampau, betul ya. Ya cuman kalau present perfect itu intinya itu sudah atau belumnya, itu loh, sudah atau belumnya. Sedangkan simple past tense itu tidak ya, tidak menitik beratkan pada sudah atau belumnya. Jadi makanya kalau dalam bahasa Inggris itu nggak ada istilah saya sudah makan tadi pagi, itu nggak ada. Kalau Anda mau ngomong saya sudah makan, ya sudah, saya sudah makan, titik ya. Nggak boleh I have eaten this morning, nggak boleh, nggak ada istilah kayak gitu. Kalau Anda mau ngomong tadi pagi saya makan, ya Anda pakainya simple past ya. I ate this morning, nah gitu aja boleh. Kalau itu I ate this morning, titik, boleh. Nggak boleh I have eaten this morning, boleh. Nah kecuali Anda kasih kata adverb since ya, sejak. Kalau sejak boleh, saya sudah makan sejak tadi pagi, boleh. Jadi kalau sejak itu kan artinya tidak mengacu pada satu waktu, spesifik waktu tertentu kan, ya kan. Kalau sejak itu kan berarti dari di satu titik ke titik yang sampai sekarang terjadi itu kan. Sejak tadi pagi itu kan berarti dari tadi pagi, siang, sore sampai malam kan, sampai sekarang kita ngomong kan. Berarti kan nggak ada spesifik waktu tertentu. Nah itu baru pakai present perfect. Oh ini ada catatan, sebentar. Ada catatan. Anda baca di halaman 2.3. Nah
ya ada catatan 2.3. Anda boleh kasih keterangan today, this week, since itu dengan catatan itu kegiatan itu terus berlangsung dari dulu hingga sekarang, boleh ya, tapi artinya lain ya. Saya bacain sekali lagi. Jadi present perfect juga dipakai untuk menyatakan suatu kegiatan yang terus berlangsung dari dulu hingga sekarang, misalnya dengan menggunakan kata today, this week, since. Jadi kita bisa kasih kata keterangan waktu tertentu, tapi ini artinya kegiatan ini berlangsung dari dulu hingga sekarang. Nah, contohnya tuh bawahnya itu ada. Contohnya, coba Anda baca, Anda pelajari dulu. Yang di kotaan itu Anda baca dulu. Ya, misalnya itu kan, it has not rained this week. Artinya apa? Artinya itu selama 1 minggu ini tidak ada hujan ya. Jadi selama itu kan itu kegiatan yang terus berlangsung dari dulu hingga sekarang gitu kan, satu periode tertentu gitu kan. Terus bawahnya itu kalimat kedua, have you seen Peter this morning? Ia berbicara pada pagi ini juga. Jadi sampai dengan tadi pagi gitu kan. Terus contoh yang ketiga itu she has lost her key ya, artinya apa? Artinya dia tidak bisa masuk ke rumahnya sampai sekarang ya, karena kuncinya itu hilang ya, belum ketemu sampai dengan detik ini. Itu artinya seperti itu ya, she has lost her key. Terus I have never played golf. Artinya apa? Artinya itu saya tidak pernah bermain golf seumur hidup saya. Nah, kalau kita bisa bandingkan dengan yang sampingnya itu, I did not play golf last summer. Artinya apa? Biasanya saya itu bermain golf, tetapi musim panas yang lalu saya tidak bermain golf. Artinya apa? Artinya sebetulnya saya bisa main golf gitu kan, tapi kemarin summer ya, karena mungkin ada aktivitas lain, saya tidak bisa main golf. Nah, terus kolom yang bawahnya itu sebetulnya rumus ya. Kita sudah pelajari untuk rumusnya. Anda mau nggak saya kasih tugas? Saya kasih tugas
nggak? Latihan 3 itu Anda boleh buat latihan 3 atau latihan 4. Nanti saya lihat. Ya Anda boleh pilih ya. Boleh pilih latihan 3 boleh, latihan 4 boleh. Nanti silahkan Anda posting di grup aja. Nah, kenapa ya? Enggak apa-apa tuh ya. Itu loh latihan 3. Jadi Anda boleh cerita menyedihkan boleh, Anda boleh cerita berkesan boleh. Karena memang kedua ini kan bercerita tentang masa lampau yang sudah Anda lewati kan. Pakainya past tense. Boleh juga Anda nanti kombinasi dengan present perfect boleh. Nanti silahkan di latihan ya. Siapa tahu nanti UASnya tentang ini kan, Anda suruh buat pengalaman yang berkesan kan, Anda lancar ya nulisnya ya. Oke, terus kita lanjutkan ke halaman 214. Mengenai kalimat transitif dan intransitif. Masih ingat nggak kalimat transitif itu, kata kerja transitif itu apa? Lawannya. Kalau saya belajar bahasa Inggris, I study English, itu termasuk apa? Studinya itu termasuk intransitif atau transitif? I study English loh. Aduh, suara apa sih itu? I study English ya, itu apa? Study itu termasuk transitif atau intransitif? Kenapa intransitif? Nah, kalau objek berarti ya transitif toh. Kalau in itu tidak, in itu artinya tidak. In itu artinya tidak ya, jadi jadi kalau I study English itu termasuk transitif. Kalau misalnya lagi she comes, betul, intransitif karena tidak ada objeknya. Terus misalnya my heart will go on, kayak judul lagu ya, my heart will go on. Nah, itu termasuk apa? My heart will go on, intransitif. Terus misalnya lagi they are misalnya ada lagi they are carrying some books, itu termasuk apa? Verbnya apa? They are
carrying some books. Ya, objeknya apa? Objeknya books ya. Lagi misalnya gini, Alex has known about has remembered saya ketik ditulis Alex has remembered me. Sudah. Sekarang kelihatan enggak? Nah, coba. Telah mengingat kalau kalimat titik ya harusnya. Ya, transitif. Objeknya apa? Objeknya adalah me. Nah, Anda berarti sudah modern ya mengenai transitif dan intransitif. Ayo apa? My heart will go on apa? Itu intransitif. Kalau she is sleeping, nah oke. I sent a letter, transitif. Jadi intinya kan kalau transitif itu menggunakan objek, kalau intransitif itu tidak menggunakan objek. Terus kita lanjutkan ke halaman 2.27. Ability itu apa? Ability, kemampuan. Nah, untuk menyatakan kemampuan atau ability itu kita bisa pakai can. Kita sudah pelajari ini di struktur 1 ini. Misalnya apa? Ayo bikin kalimat 227. Ya, I cannot smile without you, boleh. Yuk, apa lagi? Kasih contoh lagi coba. Ya, I can't sleep, boleh. Apa lagi? Oke, I cannot forget you, boleh. Nah, itu adalah menyatakan kemampuan pada saat sekarang ini. Nah, kalau kita menyatakan kemampuan pada masa lampau, pakainya apa? Ya, good. Ya, contohnya gimana dalam kalimat? Dalam kalimat. Contohnya gimana, Pak? Nah, berarti artinya dulu bisa, sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa karena kan pakai could ya. Oke, apalagi contoh lainnya lagi apa? Ya, berarti artinya gimana itu? Dulu tidak bisa kan? Dulu tidak bisa masak sambil gereh, sekarang berarti ya bisa iya, enggak juga bisa enggak gitu kan. Soalnya belum dibuktikan ya. Oke, satu lagi contoh lagi satu pakai could. Ya, berarti artinya gimana?
Nah, sekarang yes, oke. Nah, selain pakai can, pakai could, bisa pakai be able to. Ya, be able to. Ada yang bisa kasih contoh? Nah, kalau be able to itu pasti diikuti dengan to be. Ya, be-nya itu sebetulnya to be. Misalnya gini, I am able to speak Japanese. Nah, I am able to speak Japanese itu artinya saya dapat berbicara bahasa Jepang. Betul, able itu artinya dapat. Nah, kalau pakai bentuk be able to, berarti be-nya itu diganti dengan to be. Ya, bisa am, bisa are, bisa is, ya. Misalnya she is able to teach English in 1 hour. Nah, gitu. Nah, terus kita juga bisa ganti to be-nya dalam bentuk past tense. Ya, kita juga bisa ganti to be-nya menjadi bentuk past tense. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau menyatakan ability itu bisa pakai can, bisa pakai could, bisa pakai be able. Nah, satu lagi itu kita bisa pakai could have plus verb 3. Ya. Could have plus verb 3. Nah, ini perlu ada pemahaman lebih khusus. Coba dibaca. Siapa mau baca itu yang yesterday itu? Yuk, bacain. Siapa mau baca? Halaman 2.28 itu. Dibaca. Siapa mau baca? Iya, baca doang. Loh, bukan. Loh, bukan. Yang yesterday itu loh, yang yesterday. Now I say. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya saya bisa tapi tidak melakukan, ya. Jadi could have verb 3 itu artinya bisa tetapi tidak melakukan. Ya, I could have come to her house, but I did not. Jadi aslinya bisa datang gitu kan, tapi nggak datang. Nah, itu lawannya adalah could not have. Coba bawahnya dibacain. Coba Mbak Ratna Sari, yo. Now I say. Nah, itu artinya apa? Jadi artinya sebenarnya nggak bisa ikut kan karena sakit, tapi dipaksa, akhirnya juga
ikut. Nah, itu artinya dari could have, could not have verb 3 ya. Could not have verb 3 itu kebalikannya dari could have verb 3. Nah, untuk pengucapannya ini ya, pengucapannya itu bukan could have tetapi could gitu ya, could. Nah, kalau untuk negatifnya couldn't ya, agak susah ini. Tadi Mbak Ratna salah baca ya, bukan forced ya, tapi forced. Terus bukan even though ya, bukan even though tapi even though. Even though. Terus tadi Mbak Jana juga keliru tadi bacanya ya, invited ya, invited. Tadi ngomong apa gitu, pokoknya keliru ya, harusnya invited. Nah, itu adalah beberapa bentuk yang kita gunakan untuk menyatakan ability. Terus berikutnya adalah permission. Permission itu apa? Halaman 2.30. Izin ya, izin, meminta izin. Nah, meminta izin kita bisa pakai can. Boleh meminta izin, boleh memberikan izin ya. Kayak ada yang bisa kasih contoh nggak kalimatnya? Nah, beda dong. Kalau itu enggak dong. Can you help me? Enggak, bukan. Oh, boleh ya. Can you help me? Itu bukan izin dong. Ability ya. Kamu bisa minta, can you help me? Bisakah kamu menolong aku, kan gitu kan? Itu minta izin nggak? Enggak dong, itu nggak minta izin. Ini kan. Oke, contoh lainnya. Yang lain coba menyatakan kita memberikan izin. Misalnya gini, ada yang minta izin, Pak, nanti saya datangnya terlambat gitu kan. Nah, saya terus bilang ini, yes, you can be late. Nah, artinya saya memberikan permission Anda untuk datang terlambat. Nah. Oke, terus itu can. Terus selain itu bisa pakai could ya. Nah, kalau could itu lebih sopan ya, bacanya could ya, L-nya nggak usah dibaca, bukan could ya, bukan could tapi could ya. Jadi kalau di dalam fonetiknya itu KUD ya. KUD fonetiknya, KUD itu bacanya could. Nah, could itu lebih sopan daripada can. Di situ dicontohkan, could I remove your bag, sir? Artinya apa? Could I remove your bag, sir? Artinya apa? Bolehkah saya? Remove itu artinya apa? Artinya enggak, bukan menghapus. Di sini bukan menghapus. Artinya memindah, memindahkan. Terus itu bawahnya, could we put your name on the second row? Artinya apa? Meletakkan ya, meletakkan namamu di baris ke 2. Nah, could atau can itu bisa dipakai untuk meminta izin ya. Terus selain itu kita pakai may. Nah, may itu lebih sopan lagi daripada could.
Jadi tingkat pertama itu can, tingkat kedua could, tingkat ketiga adalah